Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, setelah beberapa hari kita tidak membaca tafsir, maka pada pagi hari ini saya lanjutkan kembali pelajaran tafsir dari surat yang ke-7, yaitu surat Al-A'raf, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5, ayat yang ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 itu satu rangkaian ayat menurut tafsir Ibnu Katsir. Jadi kita akan bahas dalam satu episode. Ini gimana caranya mengembalikan nih? Oh, gini. Ya. Saya akan bacakan kembali mulai dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaa'a ba'suna bayata Faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah. وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علمنا الكتاب. اللهم أصلح لنا في ديننا ووسع لنا
lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasarad din wahdhul man khadalal muslimin. Allahumma ansuril mustad'afina minal mu'minin. Allahumma alif baina qulubil muslimin. Innahu la allafa baina qulubihim illa anta ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma asfil marda minna wa min jami'il muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat kembali pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima yang sudah dijelaskan pada beberapa hari yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita pada ayat yang keempat, wa kam dan berapa banyak wahai Muhammad min qaryatin dari penduduk suatu negeri yang ahlaknaha kami telah membinasakannya. Faja'aha maka datang kepada negeri itu, penduduk negeri itu, ba'suna siksaan kami, bayatan atau azab kami, bayatan di waktu malam, atau hum di waktu ketika mereka qailun orang-orang yang sedang tidur siang atau istirahat siang. Lalu kata Allah, famakana maka tidak ada dakwahum seruan mereka atau ucapan mereka atau doa mereka, tidak ada ucapan atau seruan mereka ketika ja'ahum telah datang kepada mereka ba'suna siksaan atau hukuman kami, azab kami, illa kecuali an bahwa qalu mereka semuanya berkata, inna sesungguhnya kami ini kunna adalah kami adalah zalimin, orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini menceritakan kepada kita bahwa umat-umat sebelum Nabi Muhammad, sebelum umat Nabi Muhammad SAW dulu yang menentang para rasul-rasul Allah, pada akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah habis tiada sisa. Nah, ini peringatan buat umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu wahai umat Muhammad SAW berbuat seperti umat-umat terdahulu, kamu juga akan mendapat hukuman dari Allah, azab dari Allah. Itu akan terjadi, ya. Dan di saat azab itu datang, akan menyesallah dan mengakuilah bahwa mereka selama ini telah berbuat zalim. Inna kunna zalimin. Ucapan seperti itu diucapkan ketika sudah terlanjur datang hukuman atau azab dari Allah kepada orang-orang zalim. Ketika mereka berbuat zalim, diperingati, diingatkan oleh orang lain, mereka marah. Diingatkan malah menangkapi orang-orang yang mengingatkan mereka. Nah, itu kelakuan orang zalim namanya itu. Nah, kalau kita diingatin orang, kita lihat betulkah kita ini salah, kita introspeksi melihat diri kita sendiri. Apa betul, apa salah atau betul aku ini kok diingetin orang? Kok aku diberi peringatan sama orang? Itu.
Jangan langsung marah. Tuh. Ya. Di suatu tempat, di area di mana ada tulisan misalnya dilarang merokok misalnya begitu. Sampai merokok di situ diingetin orang. Terus marah. Ngapain kamu? Ini rokok-rokokku sendiri, mulut-mulutku sendiri, aku beli pakai uangku sendiri. Kenapa kamu rewot? Kenapa kamu sewot itu? Jangan. Pak, lihat dulu Pak, tulisannya dulu Pak, dulu. Dilarang merokok. Sana dulu Pak, kalau merokok sana dulu, ada tempatnya sendiri. Itu. Ya. Jadi kita begitu belajar menjadi orang yang ketika diingetin orang, diberi peringatan orang, jangan langsung marah. Ini enggak gampang loh Pak, diomongin gampang tapi prakteknya ngalih, prakteknya susah. Ya, kalau diingatin kita biasanya marah, kebanyakan kita itu begitu. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita jangan seperti umat-umat para nabi yang terdahulu yang sudah dibinasakan oleh Allah. Nah, selanjutnya saudara sekalian, setelah Allah bercerita kepada kita mulai dari ayat yang pertama ya, kalau dirunut, direnungkan, Allah mulai berbicara dengan susunan huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf abjad Arab, alif, lam, mim, shad. Yang dari huruf-huruf inilah tersusun Al-Qur'an yang sebanyak 30 juz, sebanyak 114 surat, sebanyak 6.000 ayat lebih. Di situ tertulis Al-Qur'an dari huruf-huruf ini ya. Allah mulai bicara tentang Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah menasihati Nabi agar Nabi jangan merasa keberatan ya hatinya terhadap Al-Qur'an ini. Untuk apa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi? Untuk engkau Muhammad memberi peringatan dengannya, dengan Al-Quran, dan untuk peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran diturunkan untuk memberi peringatan kepada orang-orang kafir dan untuk nasihat atau juga peringatan, pengingat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian pada ayat yang ketiga Allah menyuruh kepada kita semuanya ini yang mendengar atau membaca ayat ini dengan firman-Nya, ittabi'u, ikutilah wahai orang-orang yang beriman, ikutilah juga wahai manusia, ma unzila ilaikum min rabbikum, apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. yakni ikutilah wahyu Allah, ikutilah firman Allah, firman Tuhan yang telah diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul Allah, termasuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Allah, wala tattabi'u min dunihi, dan jangan akal mengikuti selain Al-Quran, auliya'a sebagai pimpinan dalam hidup ini, walaupun kata Allah qalilan, Allah tahu bahwa sedikit sekali, qalilan sedikit sekali, tadzakkarun, kalian mengambil peringatan, sedikit sekali di antara kalian manusia ini yang mau mengambil Al-Quran sebagai peringatan. Sedikit tuh, makanya banyak orang diingati sama Al-Quran cuek aja. Nah, kalau diingati sama polisi baru takut. Jadi lebih takut kepada polisi daripada kepada Allah. Nah, harusnya enggak begitu. Takut kepada Allah, ya nomor satu. Takut kepada polisi, ya kalau kamu melanggar peraturan, melanggar hukum, ya kamu jangan lakukan itu supaya kamu enggak berurusan dengan polisi. Dan gitu aja kan selesai. Ya. Jadi itu ayat yang ketiga. Lalu pada ayat yang keempat ini tadi sudah diterangkan. Maka pada ayat yang kelima Allah berfirman, falanas alanna, kata Allah, ini ayat yang keenam. Falanas alanna, kalau diuraikan satu persatu begini Pak caranya. Fa maka, la sungguh, tuh. Nas alanna, ini harus mendengung. Dibaca jangan nas alanna, enggak boleh. Nas'alanna ladzina, enggak boleh. Nas'alanna enggak boleh, ya. Istilahnya apa itu nanti dipelajari di ilmu tajwid. Pokoknya orang itu, pokoknya orang yang ora kena gitu kan. Kenapa enggak boleh? Ya itu ada aturannya. Yang penting kita bisa membaca benar, dah. Istilahnya apa lupa enggak apa-apa, Allah maafkan.
Nah, yang penting bukan hafalnya kita dalam ilmu tajwid, tapi mengamalkan apa enggak kita ayat Al-Quran itu. Enggak juga kita harus jadi hafid semuanya, enggak. Jadi hafid tapi enggak mengamalkan isi Al-Quran, yo percuma wae. Percuma aja. Jadi hafid bagus sekali. Tapi kalau enggak dijalani isi Al-Qurannya ya podo wae, sama yang enggak tahu baca Al-Quran itu podo wae, sama saja. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah hafid lalu kita merasa diri lebih hebat, lebih baik daripada orang lain. Jangan. Tapi yang penting kita mengamalkan isi Al-Quran. Mau kita sudah pintar atau sudah hafal atau belum hafal, Allah tidak perlu pada itu. Perlu kepada kamu itu nurut atau enggak sama Al-Quran. Itu aja sudah. Ya. Falanas alanna, maka sungguh benar-benar kami akan menanyai, ya, alladzina, orang-orang yang ursila, telah diutus. Orang-orang yang telah diutus maksudnya para rasul. Sungguh benar-benar kami Allah akan menanyai para rasul yang telah diutus ilaihim, kepada mereka, pada umat-umatnya para rasul Allah itu. Lalu walanas alanna, sama ini. Kalau di sini fa, maka di sini wa, dan la, sungguh, nas'alanna, benar-benar kami akan menanyai, akan bertanya atau menanyai kepada al-mursalin. Saya ulangi ya, ini salah. Saya ulangi. Menerjemahkannya keliru. Falanas alanna, maka sungguh benar-benar kami akan menanyai atau bertanya kepada alladzina, orang-orang yang ursila, telah diutus seorang rasul Allah ilaihim, kepada mereka. Maksudnya Allah akan menanyai umat manusia yang pernah diutus rasul Allah kepada mereka. Jadi semua manusia ini, semua manusia yang pernah ada di muka bumi ini sudah pernah kedatangan Rasul Allah. Mulai manusia yang pertama yang bernama Adam alaihissalam, sampai manusia yang akan hidup nanti di akhir zaman, di akhir hari ini, hari-hari dunia ini, ayamud dunia ini. Itu nanti itu semuanya sudah kedatangan Rasul. Sekarang ini yang dimaksud dengan alladzina ursila ilaihim, ya semua manusia yang hidup semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat nanti. Itu semua nanti akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Mereka akan ditanya, ya. Yang kedua, walanas alanna, dan sungguh benar-benar kami akan menanyai al-mursalin, para rasul-rasul itu. Jadi para rasul akan ditanya oleh Allah. Para umat-umatnya Rasul-Rasul Allah pun akan ditanyai oleh Allah di hari kiamat. Apa yang akan ditanyakan? Ini kalau kita baca Al-Quran terjemah saja gak ngerti maknanya. Makanya perlu mencari tahu apa makna ayat ini itu dari kitab-kitab tafsir yang disusun oleh para ulama ahli tafsir, baik tafsir bil ma'thur maupun tafsir bil ra'yi yang sahih. Ya. Nah, ayat yang ke-6 mari kita lihat tafsirnya. Apa kata para ulama tentang tafsir ayat yang ke-6 ini? Kita lihat sama-sama di sini ya. Dilihat tuh artinya sampean ke sini, jangan lihat ke saya. Jangan lihat sana dulu. Nah, itu. Nah, kalau lihat ke saya nanti bosan sampean. Ya. Nah, ini. Falanas alanna, maka sungguh benar-benar kami akan menanyai, ya. Kalau dalam bahasa Arab nun tasdid begini namanya nun taukid. Itu dalam bahasa nahwu namanya nun untuk penguatan. Sebetulnya kata nas alan sudah cukup. Falanas ala itu sudah cukup sebetulnya kalau menurut bahasa, ya. Falanas ala, maka sungguh kami akan menanyai. Sudah cukup itu. Ada kata sungguhnya di depan. Nah, ditambah nun taukid ini benar-benar. Jadi sungguh benar-benar itu artinya sebagai penekanan, penguatan bahwa benar-benar nanti Allah akan menanyai. Menanyai siapa? Alladzina ursila ilaihim, orang-orang yang telah diutus seorang rasul kepada mereka.
Makanya dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan yakni yang dimaksud ayat ini, yang dimaksud dengan alladzina ursila ilaihim, orang-orang yang telah diutus kepada mereka adalah al-umama, para umat-umat. Umama itu jamak dari ummatun. Ya. Jadi benar-benar kami akan menanyai umat-umat para rasul itu. Yang ditanyai apaan? Ditanyai tentang ijabatihimur rusul, tentang jawaban mereka kepada para rasul-rasul Allah tadi, tentang respon mereka, reaksi mereka terhadap para rasul tadi. Diutus rasul Allah kepada mereka agar mereka taat kepada Allah dan taat kepada rasul Allah. Jawaban mereka apa ketika diajak untuk taat kepada Allah dan untuk taat kepada Rasul Allah? Jawabannya apa? Akan ditanya nanti, ya. Dan kata para ahli tafsir, wa hadza su'alu, dan pertanyaan ini soal. Jadi dalam bahasa Indonesia ada kata soal. Itu dari bahasa Arab, Pak. Soal jawab itu dari bahasa Arab. Soal itu dari kata su'alun. Jawab dari kata jawabun, bahasa Arab itu. Bahasa Indonesia mengambil dari bahasa Arab. Jadi saudara jangan anti sama Arab. Saudara enggak suka sama Islam, milih yang lain terserah, silakan aja, tapi jangan benci sama bahasa Arab. Kita orang Indonesia mengambil bahasa Arab banyak kok kata-katanya, ya. Jadi kata para ulama, pertanyaan Allah kepada umat-umat ini bukan pertanyaan pertanyaan dalam ayat ini, pertanyaan yang dimaksud adalah pertanyaan taubihin, pertanyaan untuk mengolok-olok. La su'alul isti'lam, bukan pertanyaan untuk minta tahu, untuk cari tahu. Allah bertanya, kamu dulu umat Muhammad, kamu yang hidup setelah Nabi Muhammad diutus kepada kamu semuanya, dulu apa jawaban kamu ketika diajak oleh Muhammad untuk masuk Islam itu, oleh Muhammad Rasulullah SAW untuk masuk Islam, atau oleh penerus Nabi Muhammad SAW adalah para ulama yang merupakan warasatul anbiya. Apa reaksi kamu, respon kamu, jawaban kamu terhadap seruan para Rasul Allah atau para ulama yang merupakan pewaris para Rasul itu? Apa jawaban kamu diajak mereka untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul? Itu bukannya Allah tidak tahu dan kepengen tahu. Bukan pertanyaan untuk Allah kepengen tahu, bukan. Tapi pertanyaan untuk mengolok-olok, ngejek. Allah mengejek itu. Ya, ini maksud ayat ini jadinya kata Imam Al-Baghawi, falanas alannal ladina ursila ilaihim, maksudnya lanas alahum, sungguh kami akan menanyai mereka, para umat-umat yang Rasul Allah pernah diutus kepada mereka. Akan ditanyai mereka semua amma, tentang apa yang amilu mereka telah perbuat, fima, pada apa yang balaghot humur rusulu, balaghot hum, telah menyampaikan kepada mereka ar-rusulu, para rasul-rasul itu. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW datang ke dunia, pertama kali beliau datang di Mekah karena beliau orang Mekah, asli Mekah, ya. Orang-orang Mekah nanti akan ditanyai juga oleh Nabi, orang Mekah, waktu dulu Muhammad SAW, Rasulku itu, aku utus kepada kalian, apa jawaban kamu ketika dia mengajak kamu untuk beriman, untuk masuk Islam, untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada Rasul? Kamu jawabannya apa? Kamu terima ajakan itu atau kamu tolak? Itu, ya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, walanas alanna, dan sungguh benar-benar kami akan menanyai juga al-mursalin, para rasul-rasul itu sendiri. Jadi dua-duanya ditanya. Setiap rasul akan ditanya oleh Allah, dan semua umat para rasul juga akan ditanya oleh Allah satu persatu, one by one. Tuh, satu-satu akan tanya, enggak rombongan-rombongan, enggak. Satu-satu akan tanya tuh. Terus para rasul tadi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan oleh Allah kepada para rasul apa? Anil iblah, kebanyakan menafsirkannya seperti itu, tentang penyampaiannya. Maksudnya begini, rasulku, ya, kamu sudah sampaikan apa belum wahyu dari aku yang ada di Taurat, yang ada di Injil, yang ada di Al-Quran? Sudah kamu sampaikan apa belum pada manusia? Hei Musa, Allah akan bertanya kepada Musa,
Kamu sudah sampaikan dan ajarkan atau belum Taurat kepada orang-orang kepada umat kamu. Dan kamu, Isa al-Masih alaihi salam, kamu sudah sampaikan belum Injil itu kepada manusia? Kamu sudah ajak manusia kepada Injil apa belum? Itu nanti akan ditanya. Nabi Isa akan ditanya oleh Allah, Nabi Musa akan ditanya, Nabi Muhammad SAW pun akan ditanya oleh Allah. Wahai Muhammad, apa kamu sudah sampaikan risalah Allah ini, Al-Quran ini kepada manusia? Itu pertanyaannya. Ya, ini menurut tafsir Al-Baghawi. Kita lihat Pak, dengan tafsir yang lain, hampir sama saja. Ini ya. Fanas'alannal ladzina ursila ilaihim, maka sungguh benar-benar kami akan menanyai orang-orang yang telah diutus kepada mereka. Maksudnya Allah akan menanyai ar-rusulu. Yang dimaksud dengan ar-rusulu kata Ibnu Abbas adalah yaitu al-qauma, kaumnya para rasul akan ditanya an ijabatir rusula, ijabatir rusuli, ya, akan ditanya tentang jawaban mereka kepada para rasul-rasul Allah. Rusuli apa rusul lagi macamnya? Jama'i biasanya rusuli ya. Karena mudah ilaih. Jadi para rasul itu para umatnya para rasul, kaumnya para rasul akan ditanya walanas alannal mursalin, dan sungguh benar-benar kami akan menanyai para rasul tadi. An tablighihim, sama kan tafsir Ibnu Abbas tentang tablighnya mereka, tabligh penyampaian. Ada kelompok muslimin di Indonesia ini namanya Jamaah Tabligh. Itu ngambil dari pusatnya ada di India sana. Jadi pusatnya bukan di Mekah, bukan di Madinah, tapi di India. Maka kalau kumpul, kalau ijtima itu bukan di Mekah, bukan di Madinah, tapi di India. Nah, itu kelompok saudara kita dari kalangan Jamaah Tabligh. Ini orang-orang biasa bilang JT. JT itu lambangnya lion. Jadi tablihim, tentang tabligh mereka. Rasul akan ditanyai itu. Ini tafsir Ibnu Abbas. Tafsir jalan lain sama aja. Fanas alannal ladzina ursila ilaihim, maka benar-benar kami akan menanyai mereka, yaitu al-umama, para umat-umat akan tanyai an ijabatihim, tentang jawaban mereka ar-rusula kepada para rasul Allah, wa amalihim, dan akan tanya tentang amal perbuatan mereka, fima, pada apa yang balaghum, telah menyampaikan kepada mereka Rasul Allah tadi. Jadi maksudnya Rasul Allah sudah mengajarkan kepada mereka apa dan bagaimana kamu menanggapi, merespon, menjawab ajakan para Rasul tadi. Untuk beramal seperti yang diajarkan oleh para Rasul, kamu jalannya apa enggak? Akan ditanya itu nanti di akhirat. Demikian juga walanas alanal mursalin, dan benar-benar akan menanyai para Rasul anil iblah, sama. Udah 3 tafsir sama semuanya ini. Nah, yang terakhir yang paling bagus adalah tafsir Ibnu Katsir, ya. Falanas alannal ladzina ursila ilaihim, maka sungguh benar-benar kami akan menanyai orang-orang yang telah diutus kepada mereka rasul-rasul Allah. Al-ayata, dan ayat ini seterusnya. Ayat ke berapa tadi? Ke-6 ini ya, ke-6 atau ke-7? Ke-6 ya. Ayat yang ke-6 ini adalah ayat yang kata Ibnu Katsir kaulihi, sama seperti firman Allah Ta'ala yang maha tinggi di surat yang lain. Jadi ayat ini yang menerangkan tentang di hari kiamat nanti, semua kita ini yang merupakan umat Nabi Muhammad SAW akan ditanyai bagaimana kamu menghadapi ajakan para Rasul Allah, menghadapi ajakan Rasulullah Muhammad SAW dan para ulama, ya, yang menjadi pewaris para Rasul. Kamu reaksinya bagaimana? Nurut atau enggak? Itu. Ya. Ini sama dengan ayat dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 65 yang bunyinya begini. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Wa yauma, dan pada suatu hari nanti, yunadihim, dia Allah akan memanggil mereka, memanggil para manusia. Fayaqulu, lalu Allah akan berkata, madza, apa yang ajabtum, kalian jawab, al-mursalin, kepada para rasul itu. Apa jawaban kalian terhadap ajakan para rasulku yang mengajak kalian untuk beriman kepadaku dan beramal dengan tuntunan rasulku? Sama dengan surah Al-Qasas.
Wa qali, dan sama juga dengan firman Allah dalam ayat yang lain. Nih di surat yang ke-5 ayat 109. Surat Al-Maidah surat yang ke-5 ayat 109. Ini bunyinya sama, maksudnya sama dengan ayat ke-6 surat Al-A'raf. Cuma bunyinya berbeda. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Wa yauma, dan pada suatu hari nanti wahai Muhammad, yajma'ullah, Allah akan mengumpulkan ar-rusula, para rasul-rasul itu. Fayaqulu, lalu dia Allah akan bertanya, mada, apa yang ujibtum, dijawabkan kepada kalian. Hei rasul-rasulku, dulu ketika kamu kuutus kepada manusia untuk mengajak mereka beriman, mengikuti petunjuk wahyu Allah ini, apa jawaban mereka? Apa kata Rasul tadi? Mereka nanti para Rasul akan bertanya, akan menjawab begini. Qalu, para Rasul-Rasul itu nanti akan menjawab, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami tidak punya ilmu wahai Allah. Lah aku sudah meninggal, Nabi Muhammad SAW akan ditanya tentang umatnya. Nah, kalau tentang umatnya Nabi Muhammad SAW yang hidup sejaman dengan Nabi, itu mereka bisa jawab. Nabi kita nggak bisa jawab. Nah, umat-umat yang tidak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW seperti kita semua ini kita ini kan tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Udah lama kita pisah sama Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan ditanya, Nabi kita juga akan ditanya tentang kita. Jawaban para Rasul adalah la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami tidak tahu ya Allah. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkaulah Allamul ghuyub, yang maha tahu segala yang gaib. Ya Allah, waktu aku hidup dulu aku tahu, habis itu kan aku meninggal. Setelah itu aku tidak tahu apa yang diperbuat oleh umatku. Makanya nanti di hari kiamat Pak, Bu, cerita dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis yang panjang tentang Telaga Kautsar dan tentang keadaan yang akan terjadi di alam manusia di negeri akhirat sana nanti. Itu nanti ada sekelompok manusia berjalan dari padang mahsyar, selesai diadili, selesai menjalani hisab ini, lalu dipisah oleh Allah. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok manusia ditaruh di rombongan penghuni surga, dan satu kelompok manusia ditaruh di dalam penghuni atau golongan penghuni neraka sa'ir. Nah, lalu mereka disuruh jalan, "Udah, kamu pergi sana." Yang satu disuruh pergi ke surga, yang satu disuruh pergi ke neraka. Itu. Nah, di saat mereka sedang berduyun-duyun menuju ke surga, melewati Telaga Kautsar. Telaganya Nabi Muhammad SAW yang sudah dibuat oleh Allah di akhirat sana nanti. Namanya Telaga Kautsar, bukan Telaga Serengan. Kalau di Magetan itu ada telaga namanya Telaga Serengan. Sarangan, Telaga Sarangan. Serengan itu nama kecamatan di Solo kok. Aku juga batuk ini. Ada yang batuk-batuk enggak? Oh, banyak ya. Tapi tadi sempat minum obat habis sahur, jadi berharap berkurang gitu loh. Ya, udah kita lanjutkan ya. Jadi nanti manusia akan ditanya tentang, para Rasul akan ditanya tentang apa yang sudah mereka sampaikan. Sudah disampaikan apa belum? Terus gimana umatnya? Mereka jawab, kami tidak tahu ya Allah. Engkau yang tahu yang segala yang gaib. Nah, kata Ibnu Katsir, farrabbu tabaraka wa ta'ala, maka Tuhan Rabb Allah tabaraka yang maha baik, yang maha banyak baiknya, yang maha banyak kebaikannya, dan yang maha suci itu, wa ta'ala, dan yang maha tinggi itu, yaumal kiamati, pada hari kiamat, yas'alul umama, dia akan bertanya kepada semua umat-umat manusia, amma, tentang apa, ajabu, jawaban mereka, rusulahu, kepada Rasul Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, fima, tentang apa yang arsalahum bih, Allah sudah mengutus para Rasul itu dengan membawa
risalahnya yang dibawa oleh para rasul, nama ajaran disebut risalah Islam tentunya ya. Nah, risalah Nabi Muhammad SAW direaksi dijawab apa oleh umatnya. Demikian juga rasul yang lain. Wa yas'alu, dan Allah juga akan bertanya juga ar-rusula kepada para rasul. Nih, wa yas'alur rusula aidon, dan Allah akan bertanya kepada rasul-rasul itu juga tentang iblahi risalatihi, tentang penyampaian risalahnya Allah. Walihada, dan karena inilah qala Ali bin Abi Thalhah, telah berkata ahli tafsir Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan tentang makna ayat ini an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsiri hadil ayah, tentang tafsir ayat ini kata Ibnu Abbas ya, falanas alannal ladina ursila ilaihim walanas alannal mursalin. Qala Ibnu Abbas berkata, yas'alullahu nasa, Allah akan bertanya kepada manusia amma ajabur rusul, amma ajabul mursalin, tentang jawaban mereka apa terhadap ajakan para rasul Allah. Wa yas'alul mursalin, dan Allah akan bertanya kepada para rasul amma ballahu, tentang apa yang sudah mereka sampaikan. Jadi para rasul akan ditanya, para umat rohnya rasul juga akan ditanya. Nah, sehubungan dengan ayat ini saudara, ada beberapa hadis yang perlu kita ketahui bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini, supaya nanti di akhirat itu ketika kita ditanyai oleh Allah, kita bisa menjawab dan kita tidak disalahkan oleh Allah. Bagaimana itu caranya? Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok pagi insyaallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.